Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Novel Hanin Humairo. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok suara orang ini muncul di banyak sekali channel YouTube cerbung? Saya mendapatkan banyak kiriman naskah novel dari para penulis untuk diterbitkan di Play Store. Saya pun berusaha menerbitkannya juga di YouTube. Jadi ya tentu saja saya menerbitkan cerita dalam bentuk video YouTube ini sudah atas izin penulisnya. Kita teruskan lagi novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku. Masih dari sudut pandang Adnan. Aku hanya bisa menahan napas kala serangan pertanyaan Mama terus dilontarkan. Kali ini seperti dipaku hingga tak sanggup untuk digerakkan. Otakku buntu, tak tahu lagi harus bagaimana. Bingung alasan apa yang bisa diberikan kepada Mama, maka aku hanya terdiam. Jangan bilang kalian sedang ada masalah sehingga Rida pergi membawa anak-anak. Atau kamu berbuat buruk pada mereka, hah? Mama terus melemparkan pertanyaan demi pertanyaan yang menonjok jantungku. Semua cecarannya nyaris sama dengan realita yang terjadi pada rumah tanggaku. Itu nggak seperti yang Mama pikirkan. Rida hanya pergi sebentar, Mak. Tak ada konflik di antara kami. Jawabku pada akhirnya. Mendengar jawaban tersebut, wanita itu maju beberapa langkah. Tanpa kusangka, ia mendorong tubuh ini untuk bisa keluar dari kamar. Dan dengan langkah terburu-buru, ia menuju ke kamar utama. Gawat, Mama pasti akan membuka lemari baju di sana. Aku cepat menyusulnya sebelum hal itu terjadi. Dalam sekejap aku sudah menyalipnya. Minggir, Mama mau buktikan bahwa memang tidak ada apa-apa di antara kalian. Mama mencekal tanganku, lalu menepis kasar. Wanita itu kembali melanjutkan langkah menuju kamar. Meski aku mudah saja mencegahnya untuk tak sampai ke sana, tapi tak mungkin melakukannya. Mama akan sangat murka dengan kelakuan kurang ajarku. Bisa-bisa langsung keluar kutukan mematikan. Aku benar-benar mati gaya saat Mama membuka lemari pakaian di kamar utama. Jantungnya pasti seperti sedang ditarik dari rangkanya. Setelah mematung hampir semenit, Mama membalikkan badan. Wajah wanita itu kali ini semakin garang. Ia maju beberapa langkah sambil melemparkan tatapan mengintimidasi. Di tangannya ada ponsel Rida yang memang kusimpan di dalam lemari. Mama mengacungkan benda itu hingga ada di depan wajahnya saat ini. Jelaskan dengan jujur semua ini pada Mama. Ingat, jangan ada kebohongan sedikit pun. Aku menyerah. Sepertinya memang tak ada lagi cara untuk menutupi masalah ini. Aku harus menceritakan semua apapun risikonya. Ini pasti juga berkaitan dengan kepergian Biana dan suaminya, kan? Mereka pasti bukan pulang kampung sementara, iya kan? Jawab Adnan. Paksa Mama dengan suara yang telah lebih meninggi dari sebelumnya. Sorot matanya pun makin menakutkan. Persis seperti dulu saat aku memukul teman sekolah hingga masuk rumah sakit. Aku harus pergi kerja, Mah. Sore aku akan ceritakan semua, janji. Sekarang aku mau ganti baju, Mah. Maaf ya. Mama mendengkus kasar, tapi ia tidak bisa mencegah anaknya ini untuk kerja. Akhirnya Mama mengalah, ia pun melangkah menuju pintu. Mama tidak akan pulang sebelum kamu menceritakan apa yang terjadi. Selepas berkata begitu, Mama keluar kamar. Dari cara berjalannya yang menghentak, aku tahu wanita itu sangat esmosis. Aku duduk di tepi ranjang untuk meredakan sedikit ketegangan. Kuacak rambut sebab merasa amat kacrau. Wajah diusap kasar berulang-ulang. Belum tahu kenyataan saja Mama sudah seemosi itu. Apalagi kalau tahu. Bisa-bisa aku dikutuk menjadi batu. Mama itu ibu yang lembut, tapi tegas terhadap suatu kezoliman. Bahkan tak toleran pada sebuah perselingkuhan. Dulu Papa sampai bersimpuh saat Mama mengancam akan pergi. Pada waktu itu Mama berhasil membuktikan perselingkuhan Papa. Dengan kekuatan yang dimiliki, Papa dapat kembali ke sisinya. Sementara wanita selingkuhan tak dapat apa-apa selain penghinaan. Perselingkuhanku sendiri tak dicium oleh Rida. Mungkin karena diri ini lebih lihai menyembunyikan sebuah pengkhianatan. Tak ada sikap yang berubah hingga Rida sangat syok saat aku mengatakan yang sebenarnya. Lalu ia makin tak percaya ketika rencana cerai itu meluncur dari bibirku. Entah akan bagaimana reaksi Mama kalau tahu aku menceraikan Rida. Bisa jadi ia syok dan pingsan. Parahnya sekarang Rida dan anak-anak kabur entah kemana. Kepergian Rida sangat menyusahkan tentu. Itu akan jadi jalan petaka bagi hubungan aku dan Ella. Mama pasti takkan terima begitu saja. Tadinya aku bisa aman dengan meminta Rida tetap berpura-pura jadi istriku. Jika Mama datang ke rumah ini, aku akan datang. Malamnya pura-pura ada kerjaan jadi tak bisa pulang. Sial,
Kenapa jadi begini hidupku? Apa mungkin ini awal pembalasan dari kezolimanku pada Rida? Atau memang ujian cintaku pada Ella? Karena waktu terus melaju, mau tak mau aku harus segera ke kantor. Tak enaklah pada atasan kalau tak masuk. Aku kan digaji oleh mereka, tak bisa seenaknya bolos. Aku segera berganti pakaian dan merapikan dandanan. Sebagai calon general manager tentu harus tampil meyakinkan di hadapan umum. Tak boleh ada cacat dari sisi penampilan. Rida dahulu sangat memerhatikan dandananku. Ia akan memilihkan kemeja berikut dasinya. Begitu juga dengan sepatu dan tas kerja. Soal selera wanita itu memang patut diacungi jempol. Karena dandanan perlente itulah banyak perempuan yang ku tahu suka cari perhatian. Namun aku tak pernah goyah sampai datang Ella. Benteng kesetiaanku hancur sebab tutur kata dan tingkah lakunya yang menggetarkan raga. Idealisme itu hancur tanpa sisa. Seluruh ajaran orang tua hanya debu belaka. Aku mengkhianati Rida setahun lamanya. Di depan wanita itu, aku adalah pria paling baik dan setia. Seolah tanpa celah, nyatanya pengkhianat durjana. Nasi goreng yang seharusnya masuk dalam perut tak sebutir pun kusentuh. Selera makan menguap entah kemana. Aku ke tempat ini hanya untuk menemui mama, nyatanya tidak ada. Aku menemukannya sedang tercenung di ruang depan. Sepertinya wanita itu pun kehilangan selera. Buktinya nasi goreng di sana masih utuh tak tersentuh. Aku pergi setelah pamit pada mama. Kucium punggung tangan dan keningnya seperti biasa. Wanita itu tak semeringah menyambut kecupan putranya. Ia berwajah datar cenderung muram malah. Mungkin di benaknya sedang muncul berbagai pikiran negatif. Bisa jadi sudah berpikir bahwa kami bercerai. Ah, sudahlah, aku harus bekerja sekarang. Nanti saja dipikirkan bagaimana cara bicaranya. Sepertinya aku pun harus berdiskusi dengan Ella agar ada pencerahan solusi atas perkara ini. Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang. Pandangan memang lurus ke depan, tapi tak benar-benar fokus ke sana. Bahkan, kadang aku pun tak ingat apa saja yang sudah dilewati. Untung saja tak salah jalan. Aku sampai di pelataran kantor masih dengan otak dipenuhi ucapan-ucapan mama. Sepertinya kerja hari ini takkan bisa konsentrasi sebab cengkraman kebingungan sangatlah nyata. Hari ini aku juga enggan menyapa staf-staf yang kebetulan berpapasan. Rasanya mulut ini sedang senang terkunci. Mungkin mimik wajahku pun sedikit seram di mata orang-orang. Tumpukan pekerjaan ternyata tak membuatku bebas dari kegalauan akan urusan Rida. Bahkan lintasan masalah itu membubarkan konsentrasi. Berkali-kali salah input data, bahkan sekretaris pun harus berulang-ulang bertanya suatu hal padaku. Terpaksa ku cancel jadwal meeting sebab tak mungkin memimpin rapat dalam kondisi begini. Selain takkan mencapai target juga akan terlihat keanehanku di sisi bawahan. Jam istirahat sengaja aku mengajak Ella makan bersama di restoran yang dekat dengan kantor. Di sana ku utarakan semua hal yang terjadi. Tempatnya tak terlalu ramai pengunjung hingga lebih leluasa bicara hal pribadi. Jarak antara satu meja dengan meja lain pun cukup aman dari adanya aktivitas menguping pembicaraan. Apalagi kami mengambil duduk paling pojok. Mbak Rida pergi kemana, Mas? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Aku khawatir banget loh ada apa-apa sama mereka. Ucap Ella dengan raut dipenuhi kecemasan. Wajah yang tadi ceria saat pertama melihatku kini berubah suram. Ella tampak tulus mencemaskan keadaan Rida dan anak-anak. Sungguh wanita luar biasa. Betapa besar jiwanya. Aku makin mengagumi sosok tulus di depan mata. Aku juga tak tahu, kata Biena, dia tak menceritakan kemana akan pergi. Hal tersebut pastilah bukan rekayasa, tapi tulus dari dasar jiwa. Kebaikan Ella membuatku makin yakin bahwa tak salah memilihnya. Setidaknya hal tersebut dapat meminimalisir rasa tak nyaman akibat mengakhiri hubungan dengan Rida begitu saja. Sebaiknya Mas ceritakan saja yang sejujurnya pada Mama. Kalaupun nanti Mama tak bisa menerimaku, aku siap dilepaskan. Aku tak ingin Mas jadi durhaka padanya. Mendengar itu aku makin stres. Bagaimana mungkin melepas wanita yang telah menawan jiwa dan ragaku? Sungguh itu tak mungkin. Jangan berkata begitu. Apapun yang terjadi aku takkan melepasmu sayang. Ucapku lirih, ku genggam jari-jari lentik yang teramat indah itu, lalu menciumnya berulang-ulang. Ucapan itu tulus dari inti hati. Hal tersebut adalah janji yang akan kutepati meski harus berkorban banyak hal. Cintaku pada Ella tak terukur kedalamannya. Rasa ini telah membuatku kehilangan akal sehat, sebab terbersit jika mama menentang hubungan kami, aku tetap akan bertahan. Kami sudah bercerai mah sebulan lalu. Rida membawa anak-anak pergi entah kemana. Aku janji akan menemukan mereka kembali.
Mungkin keteranganku barusan seperti petir yang menyambar wajah Mama. Reaksinya benar-benar menampilkan kekagetan dahsyat. Bibir Mama bergetar hingga kata yang akan keluar dari mulutnya tertahan. Mama juga seperti orang linglung hingga kepalanya menunduk, lalu menoleh lagi padaku. Lepas itu ia berpaling. Aku sebenarnya sudah meminta Rida untuk tetap tinggal di sini bersama anak-anak. Nafkah mereka tetap akan kutanggung. Namun aku pun baru tahu kemarin bahwa Rida pergi. Ia tak mengatakan pada siapapun kemana akan perginya, Mah. Mama tetap diam seperti orang yang masih mencerna kata-kata lawan bicara. Ia terlihat linglung dan kebingungan. Kak, kamu bercanda kan? Ayolah, jangan bikin Mama shock. Nggak lucu candaannya, sanggah Mama. Aku hanya mampu menunduk, lalu terdiam. Ternyata Mama terlalu membentengi diri dari sebuah kenyataan. Jawab, ini hanya bercanda kan Adnan? Bentak Mama sambil mencengkram dua lenganku. Ketika aku menggeleng, ia melepas cengkraman lalu menatapku dalam-dalam. Kau berbuat curang, kau berkhianat, kau selingkuh. Aku pun terdiam, lalu satu tamparan mendarat di pipi ini. Berikutnya tangan itu melayang di pipi sebelahnya. Tak puas Mama mendorong tubuhku hingga terjengkang.